Pada hari ini kita akan memasuki materi terakhir kita, yaitu tentang masyarakat madani. Di sini masyarakat madani diterjemahkan oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut Novalis Majid. Masyarakat madani yaitu masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di negeri Madinah ketika Rasulullah sedang melakukan hijrah. Yang selanjutnya adalah menurut Muhammad A.S. Hikam atau Muhammad Hikam. Muhammad Hikam ini menjelaskan bahwa masyarakat madani itu adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, kewaspadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara dan keterikatan dengan norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Ya seperti negara kita ini, negara-negara apalagi yang masih ada di pedesaan itu sangat menjunjung tinggi ya namanya keswaspadaan, keswadayaan, kesukarelaan masih sangat menjunjung. Bahkan mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di negara kita itu masyarakat kita masih sangat mematuhinya. Di sini ada ciri-ciri yang dinamakan masyarakat madani. Yang pertama yaitu semangat pluralisme, di mana menjadikan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Jadi sesuatu yang sudah terbangun oleh masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut. Yang kedua, yaitu sikap toleran antara sesama agama dan umat agama lain. Sikap toleran merupakan sikap suka mendengar. Artinya kalau toleran itu mau menerima masukan dan juga memberikan masukan. Mau menerima pendapat orang dan juga kita mau memberikan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya adalah tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi di sini yaitu kebebasan dan persaingan. Tidak sekedar kebebasan persaingan, tetapi demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera. Jadi di dalam masyarakat madani ini ada 3 hal ini. Yang pertama semangat pluralismenya, yang kedua sikap tolerannya, yang ketiga tegaknya prinsip demokrasi. Lanjut ya. Latar belakang atau awal mula masyarakat madani. Masyarakat madani di sini dibagi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Jadi adanya budaya, adat istiadat, dan agama. Bagaimana kalau misalkan dengan masyarakat yang menurut kan ya, yang katanya bahwa manusia itu berasal dari monyet, bagaimana? Ada tidak budayanya? Kalau menurut Bapak itu tidak ada budaya, karena kalau katanya masyarakat dari monyet, berarti manusia itu berasal dari monyet, berarti orang yang mengatakan itu adalah monyetnya. Gitu. Jadi manusia itu diciptakan sudah sangat sempurna, tidak berdasarkan kepada makhluk yang lain, tetapi manusia ya manusia sendiri. Manusia adalah makhluk tersendiri, hewan adalah makhluk tersendiri, dan juga yang lainnya. Tentunya manusia itu sudah memiliki yang namanya potensi budaya atau budaya yang dimiliki oleh warga setempat atau budaya. Kalau kita kan di negara kita ada namanya budaya. Budaya kita itu banyak. Setiap daerah memiliki budaya, termasuk kepada suku Sunda itu memiliki budaya. Adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi. Apalagi misalkan masyarakat yang masih ada di pedesaan. Masyarakat yang masih ada di pedesaan itu sangat menjunjung adat istiadatnya dan juga tentunya agamanya. Agama, adat istiadat, dan budaya itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di kita. Ya alhamdulillah, karena kita termasuk negara yang
berlandaskan kepada tiga hal ini, yaitu budaya, adat istiadat, dan agama, sehingga terbentuklah masyarakat kita, masyarakat yang berbudaya dan beragama. Jadi saling toleran tadi, saling toleran, itu bisa menerapkan demokrasi walaupun demokrasinya masih belum sempurna. Di sini demikian pula bangsa Indonesia pada era reformasi diarahkan untuk menuju masyarakat madani. Jadi masyarakat madani ini masyarakat yang tadi tinggal tadi memiliki budaya, adat istiadat, dan agama. Jadi menunjukkan ini tinggal. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masyarakat pada era Orde Baru. Sebenarnya ini salah satu pendapat ini Bapak kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena pada era apapun, di era kita merdeka, sebelum kita merdeka sampai dengan saat ini, itu kita sudah mempunyai namanya identitas kita, yaitu budaya kita sudah punya, adat istiadat kita sudah punya, dan agama pun sudah punya, walaupun belum terbentuk negara yang namanya negara Indonesia. Jadi tidak membedakan yang namanya zaman. Ada orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde apa lagi, itu sampai kapanpun itu tidak akan membedakan bahwa masyarakat Badani itu sudah terbentuk semenjak Indonesia belum berdiri. Lanjut. Syarat masyarakat Madani. Di sini terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan juga kelompok yang berada di dalam masyarakat. Kedua, berkembangnya human capital. Artinya manusia yang memiliki modal, dan social capital. Modal sosial. Artinya orang yang memiliki suatu modal, manusia yang memiliki modal, dan juga manusia yang memiliki sosial. Yang kondusif untuk terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan menguasai sosial antar kelompok. Ini bisa dibaca ya. Sampai adanya jaminan kepastian dan kepercayaan dari setiap jaringan-jaringan kemasyarakatan, sehingga terjalin hubungan dan komunikasi antar masyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Jadi dengan adanya syarat ini tentunya ada jaminan. Walaupun jaminan apa? Jaminan kita untuk hidup tenang di dalam masyarakat. Jaminan kita diakui di dalam lingkungan masyarakat. Dan juga kepastian. Kepastian ini secara hukum, misalkan secara hukumnya. Dengan adanya kita memiliki KTP, maka kita sudah pasti bahwa kita itu adalah masyarakat Indonesia atau masyarakat dari bangsa Indonesia. Dan kepercayaannya tentunya kepercayaan ini sangat dijunjung tinggi masyarakat Madani ya. Dari masyarakat Madani ini, kepercayaan ini sangat perlu. Kenapa di negara kita diterapkan berdasarkan kepada beberapa agama. Saat ini kita sudah memiliki yang namanya nama agama, itu adalah merupakan kepercayaan yang harus kita junjung tinggi. Unsur-unsur masyarakat Madani di sini tentunya adanya wilayah publik yang luas. Kalau tidak ada wilayah publik yang luas, kalau dulu kita zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu artinya di sana sudah memiliki wilayah. Makanya di sini ada namanya masyarakat Madani. Tetapi perbedaan dengan zaman kerajaan itu berbedanya adalah untuk memperluas ini ya, wilayah mereka harus melakukan penyerangan kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Artinya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Unsur-unsur dari masyarakat Madani. Selanjutnya adalah pilar dari penegak masyarakat Madani. Yang pertama adalah pers. Artinya pers ini pengumuman ya, pengakuan.
Yang kedua, supremasi hukum. Adanya hukum, pengakuan hukum kita. Selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat. Pers ini adalah orang yang memberitakan ya, orang yang menginformasikan. Adanya supremasi hukum di dalam negara, adanya lembaga swadaya masyarakat, bukan seperti kita ya, lembaga swadaya masyarakat kita itu hampir semuanya itu hanya sebatas nama saja, tetapi di dalamnya itu banyak yang premanisme. Selanjutnya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini fungsinya adalah untuk mendidik para masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut atau suatu negara. Selanjutnya adalah partai politik. Artinya di sini dengan adanya partai politik ini, maka dapat terbentuknya suatu kepemimpinan. Ini silakan baca ya untuk sejarahnya. Sejarahnya ini silakan baca. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah institusi penegak dari masyarakat madani. Di sini, di dalam institusi-institusi ini, yang menegakkan masyarakat madani, di sini institusi didirikan agar masyarakat lebih bersatu dan tidak terpecah belah. Kenapa di negara kita memiliki yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bagikan sapu lidi, kalau dia satu, itu tidak akan dapat membersihkan halaman yang kotor. Tetapi kalau satu kesatuan atau banyak, ada satu genggaman, maka dapat membersihkan lapangan yang luas dari kotoran-kotoran yang dapat kita bersihkan. Institusi lembaga masyarakat madani tentunya adalah institusi dari lembaga yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi pemerintah. Atau perintah, baik yang bersifat resmi maupun dari pemerintah, maupun individu. Jadi, institusi lembaga ini adalah suatu kesadaran dari masyarakat, di mana masyarakat menyatakan bahwa, oh ini perlu, memiliki suatu motivasi, bahwa lembaga ini perlu dibangun. Contohnya, ada ya, misalkan lembaga yang menaungi lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum itu tanpa disuruh oleh pemerintah, itu sudah membentuk atau namanya lembaga bantuan hukum. Baru pemerintah mengakui bahwa lembaga itu berhak untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada orang-orang yang ditanganinya. Selanjutnya, sifat atau karakter lembaga dari institusi masyarakat madani. Yang pertama, independen. Independen ini tidak terikat oleh apapun. Ya, apalagi terikat oleh kepentingan-kepentingan, tidak. Tetapi independen ini ya tentunya netral, bebas dari intervensi, baik dari negara maupun dari lembaga lainnya. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri di sini, yaitu lembaga itu mampu atau memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Jadi mandiri di sini adalah lembaga itu mampu untuk mereka kelola sendiri tanpa melibatkan lembaga-lembaga yang lain. Selanjutnya adalah suorganisasi. Suorganisasi ini artinya pengelolaannya dilakukan oleh lembaga itu sendiri, tidak dari lembaga-lembaga yang lain, atau pengelolaan institusi lembaga dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. Jadi
Seperti koperasi, sebenarnya itu harusnya adalah sebuah organisasi, tidak terikat oleh aturan perundang-undangan seharusnya. Karena apa? Koperasi itu dari, oleh, dan juga untuk anggota. Ini contohnya ya. Jadi semuanya itu dilakukan oleh anggota. Selanjutnya adalah transparan, yaitu pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara terbuka. Kalau di dalam koperasi itu ada namanya RAT atau rapat anggota tahunan ya. Rapat anggota tahunan itu semua dibuka. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa, lalu sisa dari modal itu sendiri atau keuntungan yang dapat dibagikan berapa besar. Lanjut. Selanjutnya adalah idealis, yaitu pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan institusi lembaga diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas dan ditujukan bagi seluruh masyarakat banyak. Jadi harus idealis. Selanjutnya adalah demokratis, yaitu bahwa institusi ini lembaga dibentuk atau dikelola serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Jadi kalau dalam Parisade adalah anggota. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Modalnya dari anggota, yang belanjanya pun dari anggota, keuntungannya pun untuk anggota. Selanjutnya adalah disiplin, yaitu bahwa institusi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak harus sesuai ya, tidak bertolak belakang dengan undang-undang. Kalau bertolak belakang dengan undang-undang tentunya akan ditutup oleh pemerintah. Yang terakhir, cara membangun masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintah. Ya tentunya kalau dalam satu negara adanya perbaikan di setiap sektor ekonomi. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan perbaikan sektor ekonomi di bidang melalui bidang UMKM. Selanjutnya adalah tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Jadi adanya intelektualitas ini jadi adanya untuk memiliki komitmen dan independen. Jadi tidak terpengaruh dengan apapun. Selanjutnya terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Selanjutnya berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata krama yang baik, dan adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Jadi masyarakat madani ini tentunya yang paling utama adalah adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupannya. Kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, tentunya semuanya tidak akan tercapai. Perbaikan di sektor ekonomi, kalau adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan, maka akan terbangun dan semuanya. Itu ya. Kita lanjut ya. Bapak akan buka itu dulu sebentar. Pada di depan laptop tidak? Apa Pak? Pada di depan laptop tidak? Bapak akan mengajarkan cara mendelay ya? Jember pakai HP Pak. Pakai HP. Apa ya? Pakai handphone, Bapak. Oh gitu ya. Oke ya, bentar ya. Bentar, Bapak. Oke. Sudah terlihat? Ini namanya aplikasi Mendeley ya. Sudah terlihat aplikasi Mendeley-nya? Sudah Pak, sudah.
Sudah ya? Oke, kalau tata caranya yang pertama adalah cari di Google itu namanya software Mendeley. Software Mendeley, lalu register dulu, baru bisa masuk ya. Register dulu, baru bisa masuk. Mendeley itu paham? aplikasi apa website, Pak? Hah? Website apa aplikasi? Aplikasi ya? Aplikasi. Oke, yang pertama itu contohnya begini. Bapak akan keluarkan dulu ya. Oke, di sini. Ini sudah ada nama Bapak di sini. Yang pertama, kita buka namanya untuk Word-nya dulu. Word-nya kita buka. Seperti ini ya, ntar Bapak in dulu, share screen lagi. Nah, di sini kan ada namanya Word-nya itu kita misalkan isi ya. Menurut siapa nih misalkan? Menurut ya Bapak ada contoh bentar ya, buat saya lihatkan contohnya. Misalkan di sini Bapak ini menjelaskan tentang misalkan akuntansi adalah proses pencatatan sebagai aktivitas keuangan di mana hasil akuntansi dalam hasil akhir. Bapak besarkan dulu. Nah, di sini dalam proses akuntansi yang terjadi sebuah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi kepada stakeholder dan juga shareholder. Di sini ada nama Bapak. Ini bukan namanya menggunakan Mendeley. Misalkan kita ingin memasukkan dia Mendeley, kita buka Mendeley-nya dulu. Mendeley-nya dulu ya, kita buka. Di sini, yang pertama kita harus add file dulu. Yang pertama adalah add entry manually. Di sini cari namanya buku. Untuk itu ya, untuk UAS kita adalah ini. Nanti. Untuk UAS kita selesaikan dengan sampai dengan bab 5 yang kemarin. Lanjut ke daftar pustakanya adalah seperti ini. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti temui Bapak saja ya. Di sini ada namanya tipe. Tipe sebutkan apakah dia buku atau jurnal atau yang lainnya. Di sini ada namanya title. Title itu artinya judul bukunya apa. Di sini karena Bapak tadi adalah akuntansi, Bapak tulis di sini akuntansi biaya. Lalu penulisnya siapa penulisnya? Di sini Bapak tadi yang penulisnya ya. Year-nya tadi 2021. Bid-nya adalah 1. City-nya adalah Sukabumi. Publisher-nya adalah
juga Muhammadiyah. Oke, langsung kalau ada ISBN-nya masukkan ISBN-nya, kalau tidak ada kosongkan aja dulu. Lalu kita save. Nih. Lalu kita ingin memasukkan yang tadi ya. Memasukkan yang tadi. Di sini kan ada nama Bapak ya tadi ya. Bentar Bapak, lihatkan dulu. Ini di sini. Kita hapus ini. Di sini ada namanya referen. Bisa ditulis ya. Ada namanya referen di sini. Referen di sini ada. Ada referen di sini kelihatan ya. Buka referennya. Referen. Ada namanya insert station. Ada go to Mendeley. Kita lari ke yang kita tulis tadi. Misalkan di sini oke di sini. Ada namanya di sini. Kita ulangi lagi ya. Ini kita referen, ada namanya insert station, go to Mendeley, lari ke yang tadi ya, nama Bapak tadi, ada namanya Cite di sini. Tuh, dia langsung masuk dia. Lalu bagaimana untuk ininya? Untuk melihat hasil citasinya. Hasil citasinya kita langsung insert bibliografi. Maka dia akan langsung muncul. Ada yang tanyakan? Ini untuk pembuatan daftar pustaka ya. Ada yang tanyakan? Kayaknya harus dicoba langsung deh, Pak. Temui Bapak aja ya, temui Bapak aja ya. Ya, Pak. Oke kalau gitu ya. Karena kalau belajar lewat online kayaknya kurang ini. Oke ya. Kurang efektif, Pak. Oke. Silakan temui Bapak ya. Bapak nyampe Jumat ada di kampus. Pak, kalau misalnya besok habis zuhur gimana, Pak? Sekitar Habis pukul zuhur. jam 1. Iya. Habis zuhur itu Bapak ada pengajian nyampe jam 2. Jam 2 ke sana boleh? Nggak apa-apa. Bagaimana Radian? Jam 2 ke sana boleh? Gimana, Nggak Pak? apa-apa. Jadi ya. Oke, Bapak tunggu besok ya. Iya, Pak, boleh jam 2. Oke, kalau gitu Bapak tunggu besok ya. Oke, untuk materi kali ini, menurut Bapak mau masuk ke semester 4 ya. Besok kita bahas lagi tentang Mendeley-nya. Oke, Bapak akhiri. Sebelum kita akhiri,
kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.